Rebo Pahing. Ini akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Untuk alam akan terjadi jadi pada zaman dulu, ini menurut mitos ya, menurut mitos atau dongeng dari mulut ke mulut, bahwasanya pada zaman dulu ada seorang resi bernama Kaisapa. Resi Kaisapa yang mempunyai istri seorang Dewi Sinhika. Resi Kaisapa dan Dewi Sinhika ini dikaruniai 4 orang putra. 4 orang putra, diantaranya Sucandra, Candrahantri, Candra Pramardana, dan yang keempat atau si bungsu bernama Rahu. Rahu ini berbadan besar, raksasa, berbadan besar dan bermuka raksasa. Orang Jawa menyebutnya buto. Pada masa itu, di saat bulan purnama, para dewa berkumpul untuk membagikan air Tirta Amarta. Tirta Amarta adalah air suci yang diserahkan kepada para umat untuk bereinkarnasi. Jadi ketika orang yang sudah meninggal ini ternyata layak untuk dikembalikan ke dunia, diberi Tirta Amarta dan dipanjangkan umurnya. Namun peristiwa ini didengar oleh si Rahu, seorang raksasa putra dari Resi Kaisapa yang jahat tersebut, yang serakah tadi. Dia menjelma sebagai dewa, mencuri air atau Tirta Marta tersebut dengan cara menjelma sebagai dewa. Dia meminum air itu, tapi para dewa pun terkejut. Karena apa? Kalau para dewa ini baunya harum, wangi, apalagi para sukma itu baunya juga wangi. Sedangkan Rahu ini karena raksasa, dia nggak pernah mandi, makanya juga sembarangan, maka baunya amis dan tidak enak. Hingga mata dari sang Betara Guru melihat bahwasanya ada salah satu dewa yang bukan dari golongan dewa. Maka diperintahlah Sang Hyang Wisnu Batara "Hei Wisnu, tidakkah kamu lihat sosok dewa yang satu itu? Tampaknya kelihatan ganjil. Sang Hyang Pikulun yang mana? Mestinya kamu bisa melihat dengan permana jatimu. Coba kamu lihat." "Oh iya iya betul Sang Hyang Guru, betul ada sosok raksasa yang mencurigakan. Nah, maka dari itu kamu harus
membinasakan raksasa itu. Kalau tidak, maka Tirtamarta ini bisa habis. Maka dilepaskanlah senjata cakra. Terpisahlah kepala Rahu antara kepala dan badan. Konon ceritanya si badan ini jatuh ke bumi, dan ini menjadi ditumbuk oleh beberapa orang yang ada di bumi. Adapun kepalanya tetap ada melayang-melayang di angkasa. Dalam kepenasarannya ini, sang Rahu raksasa tersebut bersumpah, para dewa, saksikan, selama hidup dalam putaran waktu, sewaktu-waktu aku akan memakan kamu Betara Surya dan kamu Betara Chandra, karena kamu yang menjadi sumber petaka kematianku. Aku tidak akan menerimakan. Maka pada hari-hari tertentu, ratusan tahun perputaran waktu, si raksasa Rahu tersebut memakan matahari yang disebut gerhana matahari, memakan rembulan yang disebut gerhana rembulan. Namun karena ini hanya kepala saja, tidak ada badannya, maka ketika ditelan justru malah tampak rembulannya, tampak pula mataharinya. Apabila dia makan matahari, maka dengan disorai, "Woi, buto, lepen," itu langsung ditelan, malah ketok gitu. Itu mitos terdahulu. Namun sesungguhnya itu adalah suatu pitutur atau petuah bahwasanya Allah menunjukkan kuasanya dalam fenomena alam ini. Itulah kuasa Allah untuk memutar waktu dengan berkala. Setiap sekian ratus tahun maka akan terjadi peristiwa semacam itu, baik itu gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Tapi dibalik semua itu, orang Jawa terdahulu, para filsuf terdahulu, dengan indera keenamnya, dengan kesucian batinnya, karena peristiwa ini berkala setiap sekian tahun, setiap hari apa, bulan apa, akan ada peristiwa apa. Orang Jawa menyebut ilmu titen ono zaman nek dino iki sasi iki bakal ono koyong ini. Apabila terjadi peristiwa yang sama pada waktu, bulan, hari, tanggal dan pasaran yang sama, maka akan terjadi pula peristiwa yang sama. Nah, itu yang dinamakan primbon, parimbu. Orang Jawa mengatakan primbon, atau lebih gampangnya ramalan gitu ya. Namun ramalan itu bisa kita percaya, bisa tidak, seiring dengan perkembangan zaman. Tapi setidaknya dengan ramalan itu kita harus mampu untuk senantiasa berjaga-jaga. Rebu Pahing ini akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Untuk alam akan terjadi angin yang besar, mungkin semacam puting beliung, dan ditengarai akan adanya air pasang. Kemudian ditambah lagi
adanya wabah penyakit yang berbahaya, dan untuk tata negara akan terjadi kekacauan. Para pembesar-pembesar berebut kebenaran, para pembesar-pembesar berebut kekuasaan tanpa memperhatikan keluh kesah rakyat. Dan semua ini juga ada tolak balaknya. Jika orang Jawa menyebutnya eling lan waspada, neng ning awas sarta eling, yang artinya neng kita harus bisa diam, menduduki posisi kita sebagai apa? Ning, jernihkan pikiran dan batin kita, mohon petunjuk kepada Allah yang Maha Esa. Awas artinya kita tetap berjaga-jaga, jangan sampai kita menjadi korban yang sekiranya sia-sia. Eling, ingat bahwasanya kita hidup ini ada yang menghidupi. Di antara hidup itu ada daya hidup, maka seyogianya kita harus berpegang teguh pada prinsip kehidupan, manembah manekung mujo marang Gusti Kang Maha Kawasa. Maka dalam posisi seperti ini hendaklah kita senantiasa berdoa, mohon keselamatan lahir dan batin. Demikian sepenggal keterangan saya, dan semoga hari ini merupakan petunjuk dan berkah dari Allah.